Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yafi ni'amuhu yukabi mazidah. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Puja puji syukur alhamdulillah bahwa pada enjing puniki kula kali panjenengan sami kabeh dipun paringi Allah Subhanahu wa taala kewarasan, kesehatan, keberkahan, kekuatan iman lan Islam sehingga saged hadir, saged ugi datang undanganipun Allah Subhanahu wa taala yaiku sareng-sareng nglampahi salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niat lan ibadah kula kali panjenengan sami kabeh, baik ibadah salat subuh berjamaah, ibadah zikirane, i'tikafe, ta'lime, tahlile lan ibadah-ibadah sanese, muga-mugi dipun tanpil lan dipun ridhoni datang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sederek, para rawuh, para jamaah ingkang dipun mulyakaken datang Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah perintah saking Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berjamaah adalah sesuatu yang dicontohkan datang baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nyontohaken datang umate, datang kula-kulaan kabeh agar senantiasa menjaga salate tur berjamaah. Salatnya supaya berjamaah dijaga. Karena untuk menjaga kebaikan yang selalu kita lakukan ini beli gampang. Untuk melestarikan, menjaga supaya sholat kita berjamaah ini selalu terjaga, maka salah satunya ya harus dilatih, harus diulang-ulang. Jadi segala sesuatu kebaikan ketika dilatih kemudian diulang-ulang maka akan menjadi sesuatu yang terbiasa, akan menjadi budaya, akan menjadi butuh, akan menjadi senang. Apapun itu, apapun kebaikan yang kita lakukan, baik dikiran, sholat berjamaah, sedekah, kemudian menolong orang, kemudian ya semua aktivitas apapun yang kita lakukan, dan itu kita lakukan dengan melalui proses latihan, dilatih diulang, maka akan menjadi kebiasaan. Termasuk hari ini kita hadir ke masjid ya, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka karena kita sering dilatih ya, akhirnya lama-lama ada rasa cinta, ada rasa kebutuhan dan senang. Senang. Maka ketika ketinggalan dalam sholat berjamaah ada perasaan rugi, ada perasaan kurang pas. Maka untuk membiasakan ini perlu diproses, proses latihan, proses diulang-ulang. Dengan diulang-ulang, dengan dilatih, maka kita akan menjadi terbiasa. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini saya sedikit akan menyampaikan tentang persiapan mencari bekal terbaik untuk pulang ke negeri akhirat. Sebab singaran wong urip ki, hadirin jamaah yang dipun muliakan datang Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita hidup selamanya di dunia. Tidak ada orang yang hidup selamanya di dunia. Semua pasti akan pulang. Karena kehidupan ini datang dan pergi. Teka, teka, kita datang ke dunia disambut gembira oleh keluarga, tapi kitanya menangis. Ya. Kita menangis, tapi disambut oleh keluarga dengan sambutan yang bahagia, dengan senyuman, dengan penerimaan yang luar biasa. Begitu gembiranya keluarga
atas kehadiran kita ke dunia. Oh, alhamdulillah, senang ya senok teka nindunya lahir selamat sehat berkah. Oh, bagian diadani, bagian dikomati, yang keluargane, yang bapane, yang kakang-kakangane. Ya. Begitu hadir ke dunia, kita disambut oleh keluarga kita dengan sambutan yang luar biasa, dengan gembiraan peluapan yang luar biasa. Karena kita datang ke dunia. Kemudian tumbuh berkembang terus, ya, mulai remaja, mulai dewasa, mulai dua keturunan, mulai dua putu, akhirnya kembali lagi. Ya. Tadinya kita datang ke dunia disambut oleh keluarga dengan sukacita. Begitu kita sudah tua, begitu wiswayai balik maning negeri akhirat, sekarang kita kepergian kita akan ditangisi oleh keluarga. Iya. Begitu teka diadani, diadani, dikomati, disambut dengan gembira. Begitu pulang, ya, wis tua wis apa, pulang ke negeri akhirat, balik wangsul tengah akhirat, ditangisi, ya, ditangisi, disolati tanpa diajani. Karena proses kehidupan kumukoten, semua makhluk Allah bakal pulang ke negeri akhirat. Pokoknya bakal wangsul maring negeri akhirat. Karena kula asal sumber si Allah, maka kembali maning datang Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kompetensi yang akan saya bangun pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang bagaimana kita mempersiapkan diri mencari bekal terbaik untuk menuju pulang ke negeri akhirat, untuk menuju pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kata Rasulullah, orang yang cerdas, orang yang hebat adalah orang yang mempersiapkan diri, ya. Orang yang selalu memikirkan dan mempersiapkan diri mencari bekal akhirat sebelum dia pulang ke negeri akhirat. Sedurunge mati mesti disiapkan, ya. Sudah dipersiapkan, imannya sudah dipersiapkan dari kecil remaja sampai tua, dipertahankan agar jangan sampai iman ini keluar, agar jangan sampai rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini pudar. Maka betul-betul dirawat, imannya dirawat, amal solehnya dijaga dengan cara sholat berjamaah, dengan cara zikiran, baca Quran, belajar agama, ngaji, sodako, menyenangkan orang, berbagi, membantu orang. Pokoknya hidupnya ini betul-betul memberikan manfaat, menanamkan iman di dalam hati dengan kuat, kemudian amal solehnya juga betul-betul dilakukan, sehingga apa? Sehingga kepergiannya ini dirindukan, ya. Karena kita pulang ke negeri akhirat ini, ya, kita pulang ke negeri akhirat ini, ya, yang akan kita bawa adalah iman dan amal soleh. Tetapi juga, ya, harus banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di dunia, sehingga apa? Sehingga kepergian kita ini menjadi jariah, ya, ilmu yang sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya, kepada santri-santri kita, kepada orang lain, sudah kita berikan sehingga menjadi jariah kita. Ketika kita sudah tidak ada di dunia, maka ilmu yang kita berikan, ya, tutur kata yang sudah kita sampaikan, ya, itu akan menjadi jariah kita kepada kita, walaupun kitanya sudah tidak ada. Kemudian apalagi waktu nindunya nih pengen dua rezeki neki selalu untuk kebaikan, ya, dua rezeki kamu gawe jembatan supaya orang lain enak lewatnya, membantu, ya, masyarakat supaya jalan untuk menyeberangnya enak, sehingga disedekahkan untuk membuat jembatan, sehingga jembatan ini selagi masih bisa dipergunakan oleh banyak orang, maka pahalanya terus akan mengalir kepada kita sampai akhir zaman. Punya rezeki kamu bangun masjid, bangun musola, bangun tahajud, bangun madrasah, ya,
bangun kegiatan-kegiatan sosial pun sama. Ini sebagai investasi kita, ya, sebagai investasi jariah kita, walaupun kitanya sudah tidak ada, tetapi di dunia dulu kita melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal soleh, menyenangkan banyak orang, membantu orang, membahagiakan orang lain, ya, termasuk menanam kebaikan. Ya, saya sering menyampaikan, pernah mencontohkan, ada seorang pak tua, ya, kakek-kakek yang di sisa-sisa usianya dia ingin memberikan yang terbaik untuk anak cucunya. Sehingga apa? Dia itu nanamin kelapa, karangnya ditanduri kelapa, kelapa belum kelapa. Jari tanggane wah, sampean kubis tua, nandur kelapa langsung dua, baru lemane ge mati. Maka dijawab oleh pak tua itu, wis enda ora apa-apa, bagian kita mati, tetapi kebaikan-kebaikan yang saya tanam sebelum saya meninggal ini akan menjadi jariah saya, akan menjadi sedekah saya, akan menyenangkan anak dan cucu saya kelak nanti setelah saya tidak ada. Maka orang tua ini tetap terus melakukan kebaikan-kebaikan agar karya-karyanya, agar langkah-langkah yang sudah dia lakukan selama hidup di dunia benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan oleh anak cucunya. Ya. Jadi orangnya pun tidak ada, tetapi dulu waktu di dunianya banyak melakukan kebaikan, banyak berbuat amal soleh, ya, banyak membantu orang, banyak menyenangkan orang, sehingga akhirnya ketika mati ini selalu dikenang. Ya. Mati ini selalu dikenang. Banyak ulama-ulama kita, Syekh Abdul Qadir Jalani adalah ulama besar, ya, yang begitu karyanya luar biasa, yang sampai hari ini, ya, sampai kita selalu tawasuli, ya, selalu sambungkan rohani kita dengan para kiai, para ulama, para habaib, para ahli Allah. Semua kita tawasuli karena jasa-jasa mereka, sehingga Islam sampai ke kita dan kita sampai hari ini bisa menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Lah maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, jadi akhirat yang nanti akan kita tuju, nah dari sekarang sudah kita harus persiapkan, ya. Sehingga sekian harus mulai dipersiapkan, ya. Sebab perjalanan menuju akhirat nanti ini adalah perjalanan yang panjang. Kita saja kalau mau bepergian, kalau mau keluar negeri, kalau mau ke Jakarta atau kemanapun, pasti mempersiapkan sesuatu dengan persiapan yang luar biasa. Wis disiapkan. Arep mau Jakarta wis disiapkan bekele, sangune, klambine, ya, apa sing arep digawa disiap-siapaken. Itu berangkat ke Jakarta. Belum kalau mau berangkat ke luar negeri, visae, paspore, ya, kemudian berkas-berkas yang lain yang harus disiapkan, pakaiannya, karena perjalanan panjang, ya, lama. Perjalanan panjang lama akan keluar negeri. Maka persiapan jauh-jauh sebelumnya ini, ya, 1 minggu, setengah bulan, bahkan 1 bulan sebelum berangkat sudah disiapkan. Kenapa? Karena bekal yang dia akan bawa ini betul-betul kira-kira di sana jangan sampai ada yang tertinggal, ya. Jangan sampai ada yang tertinggal, bakal tertinggal repot. Apalagi kita akan pergi ke negeri akhirat yang selama-lamanya, ya. Ya, di mana kita akan mempersiapkan segala sesuatunya jauh lebih hebat daripada persiapan-persiapan kita ke luar negeri, ya. Imannya, amal solehnya, ya, agar jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita lupa, sholat belum dilakukan, ibadah belum dilakukan, berbuat baik jarang. Apa yang kita banggakan, apa yang kita bawa untuk pulang ke negeri akhirat, ya. Sedangkan di sana sudah tidak bisa pulang lagi. Wis tekan kana wis bisa balik mana? Aduh, pengen gak iya kita kak orang sok sembahyang, pengen gak kita ke orang sok masjid, pengen kita orang sok gawe kebagusan,
jarang gawe amal soleh, jarang membantu uang.